Aku berjanji, kata Allah, dalam waktu yang sudah aku tentukan untuk bertemu. Al-Ankabut ayat 5. Tatkala satu hamba itu ada hatinya berjumpa, itu disebabkan karena hamba sudah sadar akan kebenaran dinul haq. Hamba tidak akan pernah ada di dalam hatinya ingin berjumpa pada Allah kalau hatinya tidak menerima dinul haq. Kita nggak usah ngomong orang lain, diri kita. Ayo, sampean flashback ke belakang dulu. Tahajud dipeni, wiritan dipeni, apa dalam hati yang terbenak? Surga. Kadang-kadang yang lebih parah, bisnisku ben rame. Lho ojo guyu jane yo. Sehabis kita sowan pada satu orang, kita ngomong keluh kesah saya, Gus, kula niki kadosi ana sing ganggu, Gus. Asale bisnis kula niku dodolan rame sekarang kaya ana sing nyumpet, Gus. Piye amrene rame melih? Gurune gendeng, santrine lebih gendeng maneh. Sik entenono tak terawangi. Diterawang, Pak. Muncul raine wong. Akhirnya dia omong, kau punya teman cirinya gini. Loh, ketepatan Anda ya mimpi seperti itu kok ya pas launu tumbuh oleh tutup. Mesti hati sampean yakin yang membikin gara-gara bisnis saya boleh gak lancar si akai. Fakta di lapangan secara dohir itu disawuri uyah. Lu tenang, Gusti Allah kayak gambaran. Ini Pak, baru-baru ini terjadi di tak buka mawon sebagai contoh, tapi iku gak bener. Bukan itu tujuan jenengan mungkin. Iki sing tak critakno di kantor saya. Kantor saya itu ada laptop. Tahu laptop? Mbah? Ngeten iki laptop iki. Nggih. Ya. Tahun kemarin inventaris desa itu ada laptop 3. Saya suruh beli 3. Saya 1, sekretaris 1, terus kaur pemerintahan 1. Berarti 3. Nyar gres. Nyar yo gres wisan. Delalah. Tiba-tiba yang sering tidak dipakai itu laptop saya. Nggak pernah saya bawa pulang. Kadang-kadang saya kalau nganter itu hanya buka data hari ini, apa datanya, hanya itu. Kalau yang lainnya itu aktif. Lah terus kira-kira 1 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin terjadi laptop saya diindit orang. Tahu diindit? Diambil orang. Karena orang itu olehnya ngambil karena memang butuh banget. Makanya maling iku oleh maling sebabnya butuh. Kira-kira harganya sekitar 5 juta lah. Yang membelikan itu kan bukan dari saya, dari inventaris desa, dari anggaran desa. Oke. Loh, kemudian
Allah menampakkan siapa yang mengambil tadi. Udah, akhirnya saya panggil ke kantor. Mungkin dia terasa kalau saya mengambil, ketakutan. Gini, nek iya ngomong iya, nek enggak ngomong enggak. Tapi tadi sih ngomong, tadi malam Gusti Allah wis ngetokno sapa sing diupuk. Ngene ku pinter malinge. Lanang apa wedok? Lah sampean wedok apa lanang? Aku yang ngono. Akhirnya sesuai dengan apa yang terjadi. Tambah ngejer, aku wedi kate semaput pakai ngombe, ngombe sih, ngombe. Wis jujur ngomong, akhirnya jujur. Nggih. Tapi kula gadek nih, sebab kula butuh. Oh ya wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Kapan metune miturut gadenmu? Juli. Berarti 1 bulan. Juli 1 bulan. Ya tak tunggu 1 bulan. Iki kok lebokno gaden resmi apa di luar resmi? Resmi. Oh nek resmi kan aman Mbak ya. Aman. Jadi disegel banget. Ya wis. Nek pancen bener ngono. Dene gak bener ngono, ya tak kasusno. Nggih. Lah, perkawis hal itu jangan suka. Jangan suka. Anda jangan suka. Artinya jangan mengharap seperti itu. Walau benar secara fakta, dohir syariat, tapi ojo suka. Artinya bukan itu maksud dan tujuanmu ketika Anda khalwat. Paham gak? Maksud dan tujuan Anda khalwat liqa illah, untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, itu adalah ujian saja yang di dalam mengandung melihat manakah dirimu itu, ruhaniyahmu, melihat fisiknya makhluk atau melihat yang halus di dalam makhluk itu. Tergantung. Kalau kau melihat yang halus, yaitu Allah di situ, maka halus itu akan menjadi kasar, siri akan menjadi nyata. Itulah ujian bagi diri panjenengan kali kula. Mula sangka itu, atas pertanyaannya tadi, ketika hatimu sudah ada benih untuk bertemu Allah, ajaran sudah kau terima, sistem sudah kau terima dan sudah kau jalankan, cuman kau belum bertemu Allah, sudah meninggal, bagaimana? Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Allah, aku dewi engko sing nyusul, aku dewi engko sing jemput. Tapi sebelum hal itu terjadi, bukan berarti sampai teledor. Paham maksud kula? Wis aku takok, sampean pengen ngrepotno Gusti Allah napa mboten? Nek mboten, gatekno makalah-makalah Syekh Ibnu Athaillah iki. Salah satu di antaranya, laline wong pada Allah, gak makrifate ruh pada Allah disebabkan karena tidak berzikir. Itu lebih bahaya daripada gak makrifate orang atau roh itu
sedangkan roh itu selalu berzikir. Lebih bahaya yang pertama. Kemarin sudah saya kasih tahu. Gak makrifate atimu pada Allah disebabkan karena tidak mau berzikir, iku lebih bahaya daripada gak makrifatnya ruhaniyahmu itu terhadap Allah, sedangkan satu sisi kau tetap berzikir. Oleh sebab itu, walaupun belum nyampe, tetap berzikirlah. Aku yakin, saya tidak ragu atas janji Allah. Nggak akan ragu saya akan janji Allah terhadap keadaan rohaniyahmu yang sudah menerima dan mengamalkan sistem Sirul Asrar ini untuk menuju dan bertemu Allah. Alternatif yang terpuruk manakala oleh karena kondisi waktu sudah dekat, Anda hanya sedikit tetapi Anda belum sampai. Alternatif yang terpuruk, saya juga tidak khawatir kalau kau itu tidak bisa sampai pada Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surat apa? Golek ono dhewe. Di situ Allah sendiri yang akan menjemput dan menghantarkan kau. Iku jenengan iki ngerepotno Gusti. Gusti Allah wis ora repot ngurusi lain. Ya cok direpotno maneh lah. Budalo dhewe, berangkatlah sendiri karena jalan kau sudah tahu. Gusti Allah cek tenguk-tenguk ngombe kopi dan rokokan. Kuwi moro teko. Ha yang ger mlebu wis. Iku gak ngerepotno rek. Makanya setiap momen apapun gunakan bertemu Allah. Gunakan. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, apa man? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Oh ya, di belakang, di luar sana rame dengan masalah apa tadi? Nasab. Saling menyalahkan antara si A dengan si B dari benderanya masing-masing. Dun sewu, Pak. Ada yang menyalahkan dikarenakan kesanatan ilmu, kesanatan nasab. Kadang-kadang kan digegeran toh. Ilmu ini gak sanat, iku salah. Misal ke nasab gak sanat, alah ojo ngikuti kae, sanatnya gak jelas. Udah, aku tanya sekarang, ilmu itu artinya apa? Ilmu adalah weruh, mengerti. Itu milik siapa? Itu sifat ma'ani di dalam sifat Allah. Di dalam sifat wujud wajib Allah 20 itu, ilmu itu termasuk sifat ma'ani. Kudrat irodat, ilmu hayat, sama basor itu disebut ilmu ma'ani. Ilmu yang wajib milik Allah. Sifat yang wajib milik Allah termasuk ilmu. Kalau kita bicara di dalam syariat dan thariqat, yang dimaksud sanad keilmuan itu berkesinambung dari Rasulullah ke bawah sampai. Kalau yang bicara tentang ilmu hakikat ini, mohon maaf, saya tak bicara mesisan. Pernahkah Rasulullah mengajarkan kita sebagai umat untuk menyembah, memuja, memuji padanya?
ayo. Enggak pernah. Rasulullah enggak pernah mengajarkan para sahabat untuk memuja, memuji, bahkan menyembah Rasulullah. Enggak pernah. Lihat dalam Al-Quran. Saya nggak usah mencari hujah ini di ijma' qiyas. Dalam Al-Quran, buka di dalam surah, akeh surat, An-Nadhirul Mubin, Al-Hijr, ayat berapa? Kul, katakan Muhammad, sesungguhnya kau hanya sebagai penyampai saja. Penyampai saja. Lagi tentang masalah puja-puji, Al-Kahfi sering saya katakan 110. Katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Kamu itu sama dengan yang lain, manusia. Artinya gini, Pak. Ketika saat Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan ayat ini, sesungguhnya bentuk ayat itu, sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basarun mithlukum, sama dengan kau. Mengapa kau puja aku? Jangan. Mengapa kau puji aku? Jangan. Bahkan mengapa kau sembah aku? Jangan. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah, itu kata Rasulullah. Akhiri kebenaran ilmu ini dalam sanad, mohon maaf, banyak yang menyalahgunakan dengan maksud untuk mencari kesenangan dunia. Nun sewu. Contoh, saya sukalah nafsu di dalam diri saya, sangat suka dipuja orang. Karena nafsu dalam diri saya itu akan mengajarkan bersuka riau dirimu manakala dipuja orang, sebab ilmu. Gimana? Lah, ini bentuk penyelewengan atas kesanatan ilmu dari satu kebenaran. Isi sanad ilmunya Kanjeng Nabi, tidak boleh kita memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap selain Allah. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau perkara puja-pujinya itu jasad terhadap jasad, nggak apa-apa, silakan. Tapi yang salah, yang melampaui batas dari sabdone Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ruhaniyah melok terhadap jasmani makhluk. Inilah yang salah, Pak Bu. Pertanyaannya, ketika jasmani kita muja dan muji terhadap sesama jasmani, rohaniyahmu iku blakrake kemana? Wis jawaban dhewe niku. Kebanyakan, mayoritas ruhaniyah kita terhadap makhluk. Apalagi ini karakter kita ketika saat kita menolak dinul haq, itu pasti, Pak. Gak usah ditutup-tutupi, sudah. Kendele Gus, lu ini kebenaran, saya harus sampaikan. Urusan buri dilok nih wong, ya terserah. Bagaimana lagi? Harus saya omongkan. Lamang wis nemen-nemen nih. Iki mumpung tensinya wis munggah iki. Gini loh dulur, silakan
Anda itu ada puja, ada puji jasmani terhadap sesama makhluk minangka hablum minan nas, tapi ruhaniyahmu hanya kau peruntukkan pada Allah saja. Hidup yang ada di situ. Saya tidak melarang jenengan ahli thariqah rabithah terhadap gurumu, monggo monggo, secara jasmani silahkan, tapi ruhaniyahmu harus terhadap hidup dalam gurumu. Hidupnya siapa? Kalau kau sudah megang sirul asal mesti bener, kalau belum megang sirul asal mesti antimu nuduh terhadap sesuatu dalam dirimu itu sebagai sanad untuk sampai Rasulullah pada Muhammad. Ini yang jadi persoalan, masih gelembung di dalam makhluk niki dulur. Silakan rabithah, mau suluk rabithah terhadap gurumu, tapi gambare ojo dilebokno atimu. Bertentangan ambek dawuh Rasulullah nanti, bertentangan. Kan kita sudah sering diingatkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, arahno wajahmu itu nang wajah lilladzi urip dulur, urip sing di fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit bumi, yang menguasai jagat roh lan jasad. Jadi gak ono makhluke. Bisa jelas araimu? Ini sih kurang jelas yomburek ya. Allah ya karim. Apakah senggol-senggolan di luar itu tertanda tentang 2025? Wis, selama ini tak tutupi. Lha pancen sing nutupi ya sapa? Mosok raimu gak krasa ning ngarep mang. Gusti Allah sekarang itu sudah buka lebar kesempatan untuk kembali kepada Allah. Surganya dibuka lebar. Nanti kalau sudah ditutup gak akan pernah dibuka. Wis, kesempatan tidak terulang kedua kali. Wis, pikiran dewi. Sejarah para nabi dan rasul, khususnya ketika diutus Allah ke bumi, itu hanya satu tujuannya. apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut, membetulkan penyembahane umat yang tadinya terhadap taghut, terhadap selain Allah, itu diluruskan, diajak untuk hanya pada Allah. Allah yang kumaksud bukan nama, yang kumaksud ruhaniyahmu itu supaya menghadap terhadap Sang Yang Tunggal. Itulah Sang Yang Dumadi, itulah Sang Yang hidup. Yang hidup itu tidak kemana-mana dan di mana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang namanya aku itu tidak jauh dari dirimu, lebih dekat dari urat nadi. Ngapain gue cari jauh-jauh? Itulah. Setelah ajaran tentang ini ditolak oleh umat, apa sejarahnya? Dintek. Gusti Allah badhe mundut memperhentikan rasul makhluk manusia tadi, artinya dia dipensiunkan. Lalu Allah mengutus utusannya yang secara syariat disebut malak. Apa malak? Piro-piro malaikat turun untuk apa? Penghancuran. Ya udah, tadi di depan sudah saya kasih tahu,
sudah dibuka oleh Allah rahasianya itu satu persatu. Gusti Allah wis buka pintu surga selebar-lebarnya, lekaslah masuk di situ. Ini kesempatan bagi umat manusia untuk lekas masuk, untuk lekas masuk. Terkait ada hubungan atau tidak dengan tahun 2025, itu urusan Allah. Aku ini namung corong, Pak. Saya ini corong. Tahu corong? Sound system. Suara yang muncul di sound system bukan suaranya sound system kui. Itu bukan suaranya sound system. Tapi suaranya yang mengomongi loh apa ya? Yang berbicara. Siapa yang berbicara? Allah. Allah. Jadi jangan kau anggap apa fatwa yang muncul dari lesan saya itu dari saya. Saya itu cuman salon, Pak. Salon. Masih diurupno listrike, mohon maaf. Diaktifno mesin-mesine. Nek gak ono sing ngomong ya gak metu suara. Kalau nggak ada yang bicara dalam mic, ya nggak mungkin salon itu memunculkan suara. Tapi ketika saat ada yang bersuara di mic ini, bukan berarti yang punya suara itu sound system. Paham nggih maksud kula? Tak tegesno iman itu ben gak salah itu seperti itu. Wis, nek cara kula ngomong bahasa Supali ngene, Pak. Gusti Allah saiki wis mumet ndase. Delok menungso wis graweketen. Iya. Berpuluh beratus-ratus tahun genah semuanya yang melayani kita sebagai makhluk atas kebutuhan apapun baik jasmani maupun rohani adalah Allah. Kebanyakan manusia itu adalah gak ngestokake datang Allah, gak nganggep kalau yang melayani adalah Allah. Bahkan di aku ya Karim, ya ayyuhan nas, hai manusia, sadarlah, sudah cukup. Kita itu berlaku zalim pada Allah setiap saat dan waktu. Dengan bentuk kita tidak pernah sadar rohaniah kita bahwasanya semua yang melayani itu adalah Allah, Tuhan kita, Rabb kita. Urusan namanya terserah Anda. Yang Islam pakai Allah, yang Nasrani Allah, yang Hindu apa namanya Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Sekerta, silahkan. Jangan berdebat gara-gara nama akhirnya Anda menyalahkan bendera satu dan yang lain. Jangan sibukkan Anda masuk di dalam yang memiliki nama. Itulah alladzi hidup. Sadarlah wahai manusia bahwasanya setiap saat dan waktu jasmani dan rohaniahmu itu dilayani oleh hidup.